Internet adalah jaringan luas yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Namun, bagaimana perangkat-perangkat ini saling berkomunikasi? Dalam dunia jaringan, ada arsitektur yang disebut dengan model OSI atau OSI layer. Pada tahun 1980-an, sebuah organisasi standar internasional bernama ISO menciptakan model jaringan konseptual bernama OSI. Tujuan model OSI adalah menyediakan standar desain bagi vendor dan teknisi agar komunikasi digital dan perangkat lunak yang mereka buat dapat saling berinteraksi. Untuk memahami OSI layer, mari kita pelajari lapisan-lapisan tersebut satu persatu. Misalnya, Budi ingin mengakses sebuah situs web dari laptopnya. Dia membuka browser dan mengetik nama domain. Saat mengakses situs dari browser, sebuah data dibuat. Setelah itu, data diteruskan ke presentation layer yang bertugas mengenkripsi data. Berikutnya adalah session layer yang berfungsi mengatur sesi komunikasi antara pengirim dan penerima. Kita lanjut ke transport layer. Sesuai namanya, layer ini mengirimkan data menggunakan protokol TCP atau UDP. Data juga dipecah menjadi segmen yang merupakan unit data di layer transport. Selanjutnya, network layer yang bertugas menentukan alamat IP pengirim dan penerima, serta mencari rute tercepat dan paling efisien untuk pengiriman data. Segmen tadi akan diubah menjadi paket untuk meningkatkan efisiensi data. Kemudian, kita masuk ke data link layer yang menyediakan alamat MAC asal dan tujuan. Berbeda dengan IP address, MAC address bersifat fisik, sedangkan IP bersifat logis. Paket akan diubah menjadi frame di data link layer. Terakhir, physical layer, yang dimana berfungsi sebagai media transmisi data. Data yang dikirim selalu berupa bit, yaitu angka biner yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Perjalanan data pun dimulai. Data dikirim melalui penyedia layanan internet ataupun ISP yang dapat mengakses server di internet. Secara otomatis, ISP akan menemukan jalur atau kabel yang digunakan untuk transmisi. Setelah data sampai di server, server akan mengkonfirmasi datanya terlebih dahulu. Kumpulan bit sebelumnya akan diubah menjadi frame lagi. Di sisi penerima, proses OSI layer dijalankan kembali, tetapi dengan urutan terbalik. Frame akan diubah kembali menjadi paket, paket menjadi segmen, dan akhirnya segmen menjadi data. Selama sesi komunikasi berlangsung, data terus dikirim. Setelah itu, data akan dideskripsi dan diubah ke bentuk aslinya agar bisa dibaca. Dan langkah terakhir adalah data akan dibaca oleh server. Server kemudian memproses data dan menentukan apakah permintaan diterima atau ditolak. Pada akhirnya, Budi pun berhasil mengakses situs web tersebut. Itulah cara kerja OSI layer.